Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Namun, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta menarik untuk kita saksikan. Di mana ketika Abimana masuk ke kamar akan tidur setelah melaksanakan acara ulang tahun mereka bertiga bersama Oma. Ketika itu Abimana melihat Kinanti yang sedang tertidur. Tuan muda Abimana rupanya sangat senang sekali dengan kadonya Kinanti. Ia pun membawa kado itu ke dalam kamar. Dan ketika itu dia memandangi Kinanti yang sedang lelap tertidur. Rupanya di sini timbul niat jahilnya Abimana. Ketika ia melihat Kinanti yang sedang tertidur, ia pun menempelkan sebuah kertas ke keningnya Kinanti sambil gergetan kepada Kinanti yang saat itu Kinanti sedang tertidur. Padahal kalau Kinanti sedang bangun, tentu saja Tuan Abimana tidak akan mau menunjukkan sifat jahilnya ini karena ia ini orangnya sok gengsi ya guys. Mana mau seorang Abimana menunjukkan keaslian dirinya di depan Kinanti. Dan setelah ia menjahil Kinanti yang saat itu sedang terlelap, akhirnya Tuan muda Abimana pun berbaring di samping Kinanti yang sedang tertidur. Keesokan harinya Tuan Abimana pun akan pergi ke kantor seperti rutinitas biasanya. Dan Kinanti pun mengantarkan Abimana sampai di dekat mobil. Dengan laga elegannya atau sok wibawanya, Tuan Abimana pun mengulurkan tangannya untuk disalami oleh Kinanti yang Kinanti pun langsung menambut tangan Abimana itu dengan mencium tangannya. Padahal di dalam hati Tuan Abimana ini ia sangat senang sekali bila dilayani oleh Kinanti. Dan Abimana pun masuk ke dalam mobilnya. Ketika itu Kinanti tidak lupa memberikan rantang makanannya kepada Abimana. Abimana yang dikasih rantang setiap hari oleh Kinanti ini mencium bau makanan itu yang terasa sepertinya sedap sekali nih guys. Dan Abimana waktu dia sedang istirahat siang di kantornya akhirnya memakan rantang bikinan Kinanti. Namun di sini apa yang terjadi di luar dugaan. Tuan Abimana merasakan sakit yang luar biasa pada kerongkongan dan perutnya. Untungnya saat itu ada Amanda yang menolong Tuan muda Abimana. Akhirnya Tuan Abimana pun dilarikan ke rumah sakit. Yang saat itu Kinanti bersama Oma telah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Abimana. Tentu saja di sini Kinanti sangat khawatir melihat keadaan Abimana yang sedang jatuh pingsan. Mereka pun memasukkan Abimana ke ruang UGD. Tapi si Amanda, si tebal muka ini mantan pacarnya Abimana ini merasa sangat khawatir. Ia pun mengatakan kepada suster, apakah Abimana baik-baik saja? Tentu saja di sini Amanda ini malu-maluin ya guys karena perawat itu mengatakan apakah Anda adalah istri Abimana. Dengan muka masem Amanda pun terdiam dan untungnya Kinanti langsung menjawab kalau ia adalah istrinya Abimana. Dan setelah Tuan Abimana dirawat, Kinanti pun merasakan sangat khawatir sekali. Ia menyesal telah memberikan makanan itu kepada Tuan muda Abimana. Hal ini pun dilihat oleh David. David yang mengetahui kalau saat ini Kinanti sedang bersedih memikirkan Abimana yang telah
makanan rantang bikinannya itu sampai Tuan Muda Abimana masuk rumah sakit, David mengatakan kepada Kinanti kalau ia akan menyelidiki siapa yang telah memasukkan sesuatu ke dalam makanan Tuan Muda Abimana. David berpikir di sini kalau ada seseorang yang sudah mensabotase makanan rantang tersebut sehingga Tuan Muda Abimana mengalami sakit yang luar biasa pada perutnya. Dan David pun mulai menyelidiki makanan yang ada di dalam rantang itu. Ia mencium sesuatu yang aneh pada makanan tersebut. Sementara Amanda merasa getar-getir ketakutan ketika melihat Tuan Muda Abimana yang masuk rumah sakit. Dan dia pun duduk sendiri di taman. Ketika itu David melihat Amanda yang sedang duduk di taman dan ia pun mendekati Amanda dan menanyakan kepada Amanda apa yang Amanda pikirkan sehingga Amanda merasakan hal yang sangat sedih. Amanda pun bercerita kepada David kalau ia sangat takut melihat Tuan Muda Abimana yang masuk rumah sakit saat ini. Sementara itu di scene yang berbeda juga akan diceritakan kalau David ini masih terus saja menyelidiki siapa sebenarnya yang telah melakukan ini kepada Tuan Muda Abimana. Ia sangat mencurigai seseorang yang telah mensabotase makanan tersebut sehingga Tuan Muda Abimana ini harus dirawat di rumah sakit saat ini. Sepertinya Reno pun sangat senang melihat pamannya yang masuk rumah sakit karena ia sakit hati ketika Tuan Muda Abimana ini lebih membela Kinanti waktu dia marah kepada Kinanti di saat ibunya si Anita nenek lampir ini hilang. Hampir saja Tuan Muda Abimana ini memukul Reno. Hal inilah yang membuat hati Reno sangat senang melihat keadaan pamannya. Duh, jahat banget ya orang seperti Reno ini. Masa pamannya sendiri ia jahatin. Padahal kurang baik apalagi Abimana kepada Reno dan mamahnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.